Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho dengan motor vlognya. Kali ini meneruskan perjalanan Inrayon Honda Grand. Kali ini kita memulai perjalanan dari daerah Majenang. Majenang itu wilayah Cilacap bagian barat, jadi Cilacap ujung barat. Kita sedang mengarah ke Wanareja. Kalau Wanareja ke barat lagi sudah wilayah Banjar, tapi bukan Banjar Jawa Tengah ya, tapi Banjar Jawa Barat. Orang kalau tidak salah sering menyebutnya sebagai Banjar Patoman apa Patroman. Ya saudara, dimulai perjalanan dari Majenang ini. Suasana yang mulai panas karena ini sudah siang hari, sudah terasa matahari begitu bersinar keperakan ya, warna yang sangat cerah dan terasa menyengat di kulit, makanya gambarnya nampak lebih bagus. Saudara, sebelum Anda melakukan perjalanan jauh, sebaiknya Anda mengecek dulu olinya. Olinya wajib dicek dulu, ukurannya harus full ya, olinya di atas garis sedikit tidak apa-apa, jangan sampai posisinya kekurangan oli, karena oli adalah sesuatu yang sangat penting untuk motor. Ya, diantara situasi yang begitu indah di depan kita, langit yang biru, awan putih menggantung seperti kapas, keindahannya nampak terasa. Saudara, kembali ke motor ya. Jadi sebelum Anda melakukan perjalanan jauh, setelah oli dicek cukup, jangan lupa bannya juga harus kondisi yang masih oke. Batikannya dilihat dengan batikannya masih dalam, tidak gundul, karena ban yang tipis akan memudahkan kebocoran pada ban dalamnya. Kemudian rantainya, kekencangan rantai harus dicek juga, jangan sampai terlampau kendor. Kalau terlampau kendor akan punya resiko rantai copot di jalan. Rantai copot di jalan berbahaya karena langsung biasanya mengunci, rodanya nggak bisa jalan, ataupun juga bisa membuat gigi pada gear belakang itu biasanya bisa rompal. Ini rantai yang keluar dari gearnya karena setelannya terlalu kendor. Adapun kalau rantai setelannya terlalu kencang, nanti putarannya akan terhambat, jadi roda belakang itu terlalu kencang ya, seperti mengerem. Ini juga tidak bagus. Jadi setelan yang maksimal ada spasinya, dikencangkan namun ada spasinya, spasi untuk entengnya, ditandai dengan putaran roda belakang yang enteng. Setelah mengecek rantai dan rantainya oke, kemudian Anda juga perlu mengecek remnya. Remnya harus kondisi yang normal. Remnya kita setel, tapi rodanya diputar masih enteng. Jadi begitu kita mengerem, pakem. Kalau lemnya bermasalah, kalau bisa jangan berpergian dulu, karena ini resikonya besar. Bisa dikatakan rem adalah nyawa Anda. Jadi kalau Anda mengendarai kendaraan remnya tidak oke, maka Anda mempertaruhkan jiwa Anda di jalan raya. Ya, setelah itu
tidak kalah pentingnya spion. Sekarang ini banyak spion dipasang asal-asalan hanya untuk variasi. Saya tidak setuju dengan hal ini karena spion untuk melihat kondisi di belakang. Jadi kita tidak perlu menoleh, kita melihat spion saja. Kita bisa melihat di belakang kita ada mobil atau tidak, atau mobil yang dekat dengan kita, atau motor dekat dengan kita atau tidak. Jadi spion ini sangat membantu kita. Lampu sen juga tidak kalah pentingnya. Lampu sen ini ketika kita bermanuver ke kanan atau ke kiri, kita harus memberi tanda kepada kendaraan yang ada di depan atau di belakang kita. Maka lampu sen pun harus menyala normal. Kemudian lampu rem juga sangat penting. Ketika kita mengerem, mobil atau motor kendaraan di belakang kita akan mengetahui bahwa kita sedang mengerem, sehingga mereka mengurangi kecepatan agar tidak menabrak kita. Wah, kita berhenti dulu di sini sebentar nih. Luar biasa ini spotnya, view-nya begitu indah di sini, menarik sekali. Ini dari atas melihat ke sana, itu di jauh di tempat yang sana itu indah sekali. Lihat di sebelah kanan saya ini, begitu indah. Kita akan melihatnya dulu sebentar. Ya, ini saudara, saya berhenti di sini sebentar melihat kondisi yang indah di pinggir jalan ini. Lihat. Ya, kita memulai perjalanan kembali setelah tadi kita berhenti sejenak untuk melihat situasi yang begitu indah. Kita melanjutkan perjalanan dan semoga perjalanan kali ini akan lancar sampai dengan tujuan. Saudara, kali ini, saat ini virus corona begitu merebak sehingga merepotkan semuanya, juga merepotkan masyarakat dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Namun saat ini di jalan raya, menurut berita-berita yang saya lihat di TV, ada kejadian penjambretan, marak kejadian perampokan. Ini sangat mencemaskan. Artinya dalam kondisi kita semuanya sangat kesulitan karena virus corona, ternyata ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan celah dengan melakukan penjambretan, perampokan, dan tindak kriminal lainnya. Bahkan kemarin saya baca berita online, ada pengendara motor yang digebuk pakai benda keras di kepalanya untuk dirampas motornya. Waduh, kejam sekali ya. Apakah ini berkaitan ya? Maraknya tindak kejahatan, sebagian di TV memberitakan kalau pelaku kejahatan ini baru dikeluarkan dari penjara karena virus corona. Dikhawatirkan para narapidana ini dikeluarkan agar tidak tertular virus corona. Namun menurut berita di TV, ada di antara mereka yang kembali melakukan tindak kriminal dengan melakukan penjambretan dan pencurian sepeda motor. Waduh, sangat menyedihkan sekali ya. Artinya dalam kondisi kesulitan, ternyata makin ditambah. Bapak polisi juga makin sibuk. Di samping sedang mengurusi virus corona, kemudian disibukkan kembali dengan ulah kriminal. Apakah ini berkaitan dengan kebijakan pelepasan para narapidana? Kalau tidak salah di berita itu nyampe 30.000 yang dilepaskan karena virus corona. Saya tidak tahu apa ini berkaitan dengan kebijakan itu, sehingga ya, ada di antara mereka yang melakukan tindakan setelah dibebaskan.
Kalau saja semuanya bertindak seperti itu, 30.000, walah-walah, ini akan sangat merepotkan. Semoga saja tidak. Semoga saja hanya 1-2 gelintir orang yang melakukan hal-hal seperti itu setelah dibebaskan dari rumah tahanan. Tapi seandainya sampai 30.000 itu melakukan semuanya, walah-walah, sepertinya akan keteteran ini. Masyarakat yang sedang kesusahan juga, bapak aparat keamanan juga akan mengalami hal yang serupa, mengalami kesulitan. Semoga kekhawatiran ini tidak terbukti ya. Artinya hanya 1-2 saja yang melakukan tindak tidak bertanggung jawab, dan semoga Bapak polisi juga bisa cepat mengatasi hal seperti ini sehingga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di jalan menghadapi virus corona ini bisa menjadi tenang. Ya saudara, kita di antara kemacetan ini sedang ada perbaikan jalan di depan kita sehingga kita di sini terhenti total ini. Di antara mereka melihat saya nih sedang ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri dengan kalian yang berada di dunia maya. Ya, seperti inilah. Di depan nampak mobil mengangkut kayu nih, mungkin kayu jati apa ya, itu nampak berat sekali. Ya, kita mesti bersabar ketika jalanan sedang diperbaiki. Ya, akhirnya kita bisa melampaui kemacetan dan berjalan kembali. Ya saudara, sepertinya kita sudah memasuki wilayah Wanareja ini. Perbatasannya di mana saya juga lupa ini. Kayaknya kita sudah memasuki wilayah Wanareja nih. Yang lebih tahu ya kalian yang menonton video ini. Kalau ada salah, kekeliruan menyebutkan daerah, mohon kiranya dimaklumi. Jalanan di sini masih cukup oke ya. Lihat, aspalnya masih mulus. Terima kasih saudara, kalian sudah menonton channel Setio Nugroho dengan acara jalan-jalan motor vlog dengan Honda jadul, Honda Grand. Jangan lupa titip untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mudah untuk menemukan channel ini di kelak kemudian hari. Ya, pencet belnya juga ya, bel notifikasi, agar kalau saya sedang mengupload video, kalian juga mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Terima kasih semuanya, selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat walafiat di perjalanan. Selamat jalan semuanya, bye bye.